Kalau dulu orang berkata, belum ke Sumatera Barat kalau belum ke Bukit Tinggi. Iya. Namun sekarang saya rubah tagline itu. Orang belum ke Sumatera Barat kalau belum ke Kabupaten Solo. Kekayaan alam dan budaya Minangkabau yang khas membuat Kabupaten Solo begitu memesona. Saya percaya, perjalanan kali ini akan menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan. Ketika mendengar nama Solo, hal pertama yang terlintas di benak pemirsa pasti adalah beras atau bareh Solo dalam bahasa Minang. Kenikmatannya terasa hingga Pulau Jawa. Banyak orang Minang di perantauan sengaja memesan bareh Solo. Karena kualitasnya, bahkan muncul lagu bareh Solo ciptaan musisi Nuskan Syarif. Sebagai sentra produksi beras terbesar di Sumatera Barat, sebagian besar wilayah Kabupaten Solo adalah persawahan. Hamparan sawah terasering seperti ini adalah pemandangan indah yang kerap saya jumpai. Serasa lagi di Ubud ya pemirsa. Tapi nggak mesti jauh-jauh ke Ubud, Bali kok untuk melihat panorama ini. Buktinya, saya hanya perlu berkunjung ke Nagari Jawi-Jawi Gugua yang berada di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo. Ambil saya balik, Pak. Ya, sekarang. Lama udah Bu. Hah? Tuh sarabi ya mau kalau benar. Sarabi. Kalau di luar sarabi. Sarabi. Oh, di Medan sarabi. Ternyata para bundo ini sedang masak bersama. Penganan yang dibuat tentu saja khas Minangkabau. Kudapan yang terbuat dari tepung beras ini adalah sarang bareh. Mirip seperti serabi ya pemirsa. Hanya saja sarang bareh lebih besar. Nah, kalau makanan yang satu ini mungkin cukup familiar bagi pemirsa. Sering saya temukan di rumah makan Padang yang ada di Medan. Rendang nangka atau rendang cubada. Rendang cubada. Cara apa buat ini, Bu? Meninggal sampai 40 hari. Makanan tradisional ini dimasak untuk memperingati 40 hari kematian salah seorang warga. Sebuah hal yang lumrah bagi masyarakat Nagari Jawi-Jawi untuk bergotong royong setiap kali ada acara adat yang akan dilaksanakan. Saya amat kagum melihat budaya gotong royong, budaya asli orang Indonesia, masih terawat dengan baik di sini. Sudah ada lombanya.
Tidak jauh dari Nagari Jawi-Jawi, saya berkunjung ke salah satu situs cagar budaya Sumatera Barat. Sebuah situs yang menjadi saksi dari penyebaran syiar Islam di Kabupaten Solo. Masjid Tuwo Kayu Jauh. Berada di Jorong Kayu Jauh, Nagari Batangbarus, Kecamatan Gunung Talang. Masjid ini dibangun pada abad ke-16. Menjadikan Masjid Tuwo Kayu Jauh sebagai masjid tertua di Sumatera Barat. Memadukan arsitektur Minangkabau dan Islam, bangunan masjid ini berbentuk bujur sangkar dengan atap bertingkat 3. Pada awalnya, seluruh bangunan masjid menggunakan kayu jauh yang kuat dan keras. Namun saat lapuk dimakan usia, sebagian bangunan telah diganti dengan beton. Bentuk masjid masih dipertahankan untuk menjaga keasliannya. Nilai sejarah yang kuat membuat Masjid Tuwo Kayu Jauh menjadi salah satu daya tarik wisata di Kabupaten Solo. Berkelana ke Kabupaten Solo rasanya belum lengkap jika saya tidak menjelajahi pesona 5 danau. Danau Singkara, Danau Tuwo, Danau Talang, Danau di atas atau Danau Ateh, dan Danau Bawah. Di dataran tinggi Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, pemandangan 3 danau dapat kita pandang sekaligus. Hanya Solo yang punya pemandangan ikonik seperti ini, pemirsa. Pemirsa, dari puncak bukit ini kita bisa melihat 4 danau sekaligus. Danau Ateh, Danau Bawah, ada Danau Talang dan Gunung Talang juga, dan kalau beruntung dan cuaca mendukung kita bisa lihat juga Danau Singkara. Dan saya rasa hanya Kabupaten Solo yang punya pemandangan indah seperti ini. Luar biasa sekali. Danau Ateh dan Danau di Bawah populer dengan julukan Danau Kembar. Dilihat dari atas, lokasi kedua danau ini tidak terpisah begitu jauh. Namun meski dikatakan kembar, Danau Ateh jauh lebih luas dibandingkan Danau Bawah.
Selain itu, pemandangan eksotis di sekitar Danau Ateh mirip seperti di Eropa, pemirsa. Wisatawan menyebut daerah Alahan Panjang ini sebagai Swiss-nya Sumatera Barat. Tak hanya itu, Alahan Panjang juga terkenal dengan spot wisata kebun teh. Saya tidak berhenti tersenyum ketika sampai di objek wisata ini, pemirsa. Hamparan kebun teh yang hijau ditambah suasana puncak yang dingin jelas menyejukkan hati saya. Setiap akhir pekan, kebun teh Alahan Panjang ramai dikunjungi wisatawan dari Padang. Seperti warga Medan yang senang berlibur ke Brastagi, masyarakat urban Kota Padang juga menghilangkan penat dengan berwisata ke negeri di atas awan, Alahan Panjang. Apalagi, jarak tempuh Padang Solo hanya sekitar 2 jam. Wisatawan dari Pekanbaru, Jambi, dan Sumatera Utara saja rela jauh-jauh datang demi melihat keindahan kebun teh Alahan Panjang. Wah, saya acungi jempol untuk geliat pariwisata di Kabupaten Solo yang semakin bergairah. Solo yang awalnya dikenal sebagai daerah pertanian, kini mengubah citra menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Sumatera Barat. Perubahan strategi pembangunan ini sengaja dilakukan untuk mendorong dan membangkitkan ekonomi masyarakat pasca pandemi. Oke. Pak, gimana membangun ataupun menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk sadar wisata ini, Pak? Oh ya, terima kasih. Itu yang ditanyakan adalah tugas dari kami Dinas Pariwisata, tugas dari pemerintah daerah, dari pemerintah Kabupaten Solo, bagaimana untuk mengembangkan pariwisata dan bagaimana untuk memberdayakan masyarakat, ya, membina masyarakat. Itu tugas dari pemerintah. Jadi kita kumpulkan semua pelaku-pelaku pariwisata, podarwis, pengelola homestay, dan glamping-glamping, kita latih mereka. Supaya tempat wisata kita, ya kita sarankan pada mereka, adalah tempat wisata yang clean line, yang bersih, kemudian yang healthy, yang sehat, ya kemudian tempat destinasi kita ini menjadi tempat yang safety, aman orang datang ke sini, tidak malah terjadi malapetaka atau bencana. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu adalah menjaga lingkungan, sustainable, ya sustainable environment. Jadi lingkungan juga harus dijaga. Ini yang paling berat nih Mbak Agnes. Iya, tantangannya gimana Pak? Merubah mindsetting masyarakat. Ini Iya. dimanapun ya, tidak hanya di Solo, mungkin dimanapun tempat wisata, terkadang kesadaran dari masyarakat kita untuk menjaga kebersihan ini kurang. Rata-rata tempat wisata itu mereka meninggalkan sampah tempat wisata. Nah kita sudah latih semuanya. Pengelola podarwis, pengelola pariwisata, kemudian masyarakat kita tekankan supaya sadar wisata. Ya wisata yang bersih, wisata yang sehat, dan wisata yang halal. Nah, ini Kabupaten Solo semuanya adalah wisata yang halal, ya gitu. Semuanya sesuai dengan aturan adat istiadat setempat, adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Ini karena kita di Minangkabau, ya tepatnya di Kabupaten Solo. Masih panjang sepertinya perjalanannya, Pak. Panjang sekali. Itu tidak waktu yang singkat. Ya. Membina masyarakat, kemudian empowering, gitu ya, memberdayakan masyarakat, ya kelompok-kelompok itu ditata dulu, dibina, dilatih, sehingga nanti bisa terwujud apa yang diinginkan. Semoga next time kalau saya kemari lagi, kita kemari lagi, udah terwujud ya Pak? Insya Allah Mbak Agnes, insya Allah Mbak Agnes.
Dalam setiap perjalanan adalah sebuah kewajiban bagi saya untuk mengeksplorasi rasa dari kuliner daerah setempat. Saya sengaja berjalan kaki di sekitar pasar Lembah Gumanti. Siapa tahu saya dapat menemukan apa yang saya cari. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Deretan kios menjajakan penganan dengan bentuk yang sama menarik perhatian saya. Melihatnya dari dekat, mirip dengan kue kekarah asal Aceh atau kue karas dari Melayu. Namun di sini, kue berwarna merah kecoklatan seperti sarang burung ini disebut kare-kare. Iya. Asli ini disapa Bu? Salimpe ya? Oh, di Salimpe. Memang asli sini? Iya. Buat ini sini juga? Iya. Ada di sekitar sini pembuatnya nggak Bu? Ada. Banyak? Iya. Banyak ya Bu? Banyak kan enggak. Oke. Cuma beberapa orang tuh. Beberapa orang buat. Saya kayaknya mau melihat proses pembuatannya Bu. Jauh nggak Bu? Oh, sekarang hari apa ya? Kalau hari Rabu di sebelah. Dekat. Dekat. Iya. Boleh, ini saya coba. Iya. Coba lihat gimana proses pembuatannya. Iya. Soalnya dari jauh saya lihat mirip sekali Bu dengan kue di Medan. Orang Melayu. Iya. Sekarang Ada di Medan ini. ada Bu, tapi nggak sebesar ini. Yang kecil-kecil. Kecil-kecil, terus Iya. dia agak bentuknya beda. Kalau ini kan segitiga, Iya. iya segitiga kan. Kalau di Medan agak kayak sabit gitu, setengah. Oh, iya. Namanya sekarang. Namanya tadi saya bilang sekarang gitu Bu. Kalau di sini namanya kare-kare namanya. Ini namanya nasta. Iya. Iya. Mirip dengan ini. Nagari Salimpe yang berada di Kecamatan Lembah Gumanti ternyata dikenal sebagai Desa Kareh-Kareh. Jika di daerah lain penganan ini sulit didapat, tidak demikian di Desa Salimpe, pemirsa. Apalagi mendekati hari raya, masyarakat Minangkabau dari berbagai daerah di Sumatera Barat berbondong-bondong memesan kare-kare khas Nagari Salimpe. Pemirsa, sekarang saya sudah berada bersama Ibu Itis, pembuat kare-kare. Nah, saya mau lihat bagaimana proses pembuatan kare-kare, cemilan khas Minangkabau yang tadi sudah saya lihat juga di pasar. Nah, seperti apa kita langsung ngobrol ya dengan Ibu Itis ya. Sudah berapa lama Ibu buat kare-kare? Kalau yang ibu sendiri ya, baru satu tahun. Oh, 1 tahun. Kalau yang dari mama, Heeh. udah lama, sekitar 25 tahun udah ada. Oh, dari mamanya Ibu pun sudah buat kare-kare juga. Iya. Berarti ini Ibu Itis generasi kedua nih pemirsa pembuat kare-kare ya Bu. Saudara ada yang ikut juga nggak Bu atau Ibu sendiri? Di Ada keluarga? yang ikut, Oh ya. ada Mm-mm. ada 2 orang. Mm-mm. Oh, jadi sama Ibu 3 orang buat kare-kare? Iya, 3 orang. Dalam sehari, perempuan bernama lengkap Tisri Noverma ini dapat membuat 500 kare-kare. Harganya bervariasi. Kare-kare ukuran biasa seperti ini dijual seharga Rp2.000. Sementara ukuran yang lebih besar diberi harga Rp7.000. Ini 2 ribuan satu. Mm-mm. Kalau yang besarnya yang seperti piring itu 7.000. Bu, saya boleh coba? Boleh. Boleh coba gorengnya? Boleh Mau ya duduk Bu? di sini apa Ya. di situ aja? Di sini bisa? Bisa. 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 Berapa kali sih sebenarnya Bu muternya Bu? Bebas aja. Bebas saja. Feeling aja ini. Feeling aja. Iya. Udah feeling ya Bu? Iya. Nanti bisa Oke. kegiling. Oke. Pemirsa, ternyata buatnya nggak mudah. Saya buatnya sampai melebar ya Bu. Iya. Tipis ternyata, tapi nggak apa-apa belajar ya, kata Iya. Bu Itis ya. Terima kasih loh Bu, saya diajarin. Sama-sama. Boleh ya Bu? Boleh. Peribahasa Allah bisa karena biasa benar adanya, pemirsa. Udah. Untuk bisa setelaten dan secekatan Bu Itis, butuh jam terbang yang tinggi. Satu hal yang saya sadari, Nah, ternyata menggoreng kare-kare tidak sesederhana bahan pembuatannya. langsung dilipat
Bahan utama yang dibutuhkan hanya gula dan tepung beras. Coba itu angkat aja, ini aja coba ya yang ini ya. Ini aja ya. Ini tepung beras asli loh, Oh, beras ya. kita Solo. Oh, dari beras Solo, Bu? Iya. Oh, bukan tepung beras yang di pabrikan gitu, Tidak. maksudnya yang di supermarket. Ini kita giling sendiri, pakai kincir, air. Masih tradisional pembuatan tepung berasnya. Iya, betul. Wah, ini menarik sekali. Bu, Iya. lokasi pembuatan tepung berasnya dekat sini atau? Ada dekat sini. Oh iya. Ada. Nanti saya boleh berkunjung kali ya, Bu, ya ke sana Boleh. ya, Bu. Lihat langsung. Boleh. Wah, ini menarik. Kenapa nggak beli tepung beras yang biasa dijual gitu, Bu, di pasaran? Oh, itu dia nggak bagus hasilnya. Oh, udah pernah coba ya tapi, Bu? Udah pernah, hasilnya itu kasar, terus dia kejang, nggak gurih. Ini masih satu desa dengan Salimpe, Bu. Masih, Tapi beda dusun. beda dusunnya aja. Oh, gitu. Ini dusun apa, Bu? Yang Ini dusunnya Tanjung Bale. Tanjung Bale. Iya. Perjalanan kali ini penuh kejutan ya pemirsa. Saya tidak menyangka warga sengaja membangun tempat khusus untuk mengolah beras menjadi tepung. Ayo kita sekarang mau cuci beras Oh, dulu cucinya dia kemana, Bu? di sini. Oh, di sini. Iya. Ya. Itu masih digosok-gosok, Bu? Nggak usah digosok lagi dah. Setelah dicuci, beras siap untuk digiling. Bersihin dulu nih. Saat pertama kali melihatnya, pemirsa mungkin bingung bagaimana alat lesung ini bekerja. Sama, saya juga pemirsa. Kuncinya adalah kincir air yang ada di belakang bangunan ini. Kincir air ini yang menjalankan lesung secara otomatis. Wah, keren sekali ya. Iya. Nah, ini unik sekali sih pemirsa. Sepertinya saya belum menemukannya di tempat lain. Iya. Menggunakan cara tradisional seperti ini. Perjalanan kali ini sungguh menggambarkan betapa kayanya Ranah Minang. Kaya potensi alam, budaya, dan nilai sejarah. Keindahan yang selalu dirawat untuk menjaga keharmonisan. Seperti pepatah orang Minang, adat biaso kita pakai, limbago nan samo dituang, nan elok samo dipakai, nan burua samo dibuang.